Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul karena rahmatnya dan ridhonya, sehingga mudah-mudahan kita bisa sabar beberapa saat ke depan di majlis terhormat ini untuk menikmati thalabul ilmi, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih menjelaskan hak ilmu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang kedua, yaitu bab taubat. Sehingga terasa dari hadis ke-1 sampai pada hadis yang ke-8, dan sekarang masuk pada hadis yang ke-9. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga murka Allah Subhanahu wa ta'ala terkalahkan dengan rahmatnya. Langit terbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadinya hari kiamat, pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya. Pada hadis yang ke-8 kemarin, kisah tentang seseorang qatilu mi'ah yang telah membunuh sampai 100 jiwa. Dia bunuh, kemudian berangkat, sebelum sampai ke tempat tujuan yang ditunjukkan oleh seorang yang alim, perkumpulan orang-orang yang bertaubat, ditakdirkan dia meninggal di pertengahan jalan. Kemudian disampaikanlah kepada Allah SWT oleh malaikat itu, karena antara malaikat adab dengan malaikat rahmat itu ada perselisihan. Apakah ini harus diterima tobatnya atau harus mendapatkan adabnya? Kata Allah, diukur, ternyata jauh lebih dekat ke tempat tujuan. Kemudian Allah SWT mengampuni dosanya. Padahal telah membunuh 100 nyawa dia hilangkan. Dosa yang sangat besar, dosa terbesar kedua setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-69, 70 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kemudian mereka orang yang telah kemudian mereka di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat ibadur rahman, tidak membunuh, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak, dan tidak berbuat zina. Padahal di situ disebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Siapa saja yang melakukan salah satu di antara 3 dosa ini, menyekutukan, membunuh, dan berzina, maka dia akan bertemu dengan dosa-dosanya. Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa satu-satunya ayat dalam Al-Quran, surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-69 itu menjelaskan tentang dosa-dosa besar secara berurutan, dan disebutkan dosa kedua kaitan dengan hadis yang ke-8 adalah menghilangkan nyawa orang alias membunuh. Itu dosa yang sangat besar kedua setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi dengan kejujurannya, ketika seseorang kembali kepada Allah, sebagaimana Allah SWT perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan segera pula lah kalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang itu diperuntukkan, sudah disediakan, sudah diciptakan, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan suruh segera. Dengan kejujurannya orang ini yang telah membunuh 100 orang, jujur hatinya, kembali ke jalan Allah, bertaubat. Ternyata sebelum sampai ke tempat tujuan pun, ketika dia jujur hatinya ingin bertobat, Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya selebar-lebarnya, dan Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, dalam hadis kursi, sungguh rahmatku itu mengalahkan murkaku, kata Allah. Lau anna dzunubaka ananas sama tsumma astaghfartani laghfartu laka wa la ubali. Bahkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu disebutkan, ada salah satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna dzunubaka ananas sama, seandainya dosamu menjulang sampai ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian kamu datang kepadaku meminta ampunan kepadaku, la ghafartu laka, benar-benar pasti akan aku ampuni dosamu itu, wala ubali, tidak aku hiraukan seperti apa dosamu. Asal syaratnya tadi jujur hatinya. 100 orang Pak, bukan preman biasa ini, preman kahot. 10 orang dia bunuh, tapi jujur hatinya, Allah ampuni dosa membunuhnya. Itu khulasah atau kesimpulan dari hadis ke-1 sampai hadis yang ke-8 ya, terakhir. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9. Sudah dibaca di rumah hadis yang ke-9, rada engapnya. Panjang sekali hadisnya. Sepisan. Saya simpulkan aja ya. Karena ini berkaitan dengan peristiwa besar, bahkan dari sekian amal soleh, amal ibadah, ini termasuk ibadah paling besar, yaitu jihad fisabilillah. Harus menyiapkan, teruji kaum muslimin harus menyiapkan jiwa raganya, selain dari harta, pikirannya, waktu ya. Bahkan yang paling berharga, nyawa dan darahnya harus didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Totalitas. Perang Tabuk ini merupakan perang yang paling besar dibandingkan perang-perang sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, dari beberapa buku yang saya baca, dari buku-buku tarikh, diantaranya Syekh Mubarak Furi, ada buku Sirah Nabawiyah, kemudian juga Ibnu Hisam, menjelaskan bahwa perang Tabuk itu adalah perang terbesar dibandingkan perang-perang sebelumnya, dan Rasulullah tidak pernah memobilisasi massa langsung kecuali pada perang Tabuk. Yang dihadapinya juga adalah Imperium Romawi, karena ketika itu pada zaman Nabi ada 2 superpower, yaitu Persia dan Romawi. Selain dari kabilah-kabilah musyrikin Makkah, juga ada beberapa kabilah di Madinah yang mereka belum masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, sehingga Allah SWT syariatkan syariat jihad, yaitu perang Tabuk. Di dalam Al-Quran, sedikit saya perlebar, bahwa ada 2 kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saya meminjam bahasanya Said Qutb, itu seperti tidak bisa dipisahkannya antara kepingan uang ya, kepingan uang dinar atau dirham ya. Jika itu uang 100 rupiah di Indonesia, masih ingat Pak, ada rumah gadang dengan tulisan 100 ya.
dilempar kemanapun nggak bisa dipisahkan. Apa itu? Dalam perjuangan Islam, dua hal ini pasti terjadi sepanjang sejarah. Satu, berkaitan dengan umat itu, ada yang disebut dengan, terus dulu ya, ada yang disebut dengan ini umat ya, al-ummah. Berkaitan dengan umat itu, ada yang umat itu faham dengan bahasa lisan, paham dengan bahasa lisan, maka Allah syariatkan dakwah ya. Tapi ada sebagian umat yang tidak paham dengan bahasa lisan, harus dengan bahasa kekuatan. Maka Allah syariatkan jihad. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 246 kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu. Di Quran Bapak ada enggak surat Al-Baqarah? Kisah tentang Bani Israel. Kan nabinya banyak Bani Israel itu. Salah satunya ada Nabi Musa, ada juga Nabi Daud. Pada ayat 248-49. Nah, ini dia. Coba dibuka. Ini nanti terjemahannya baca aja dari 246 sampai panjang kisahnya sampai 252. Tapi intinya pada ayat 247 dilihat bahwa Bani Israel itu mereka ini ada nabinya, Nabi Daud. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain ya, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daud, macam-macam, terbanyak nabinya. Nah, kemudian salah satu di antara Bani Israel itu ada yang badannya kuat, kemudian cerdas berpikirnya, kemudian akan tetapi ujiannya miskin, namanya Tolut ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah melalui nabinya. Diangkatlah Tolut itu menjadi pemimpin Bani Israel. Bani Israel enggak puas, sehingga pada ayat 247 coba dilihat ayatnya. Mereka protes kepada nabinya. Ketika nabinya mengatakan waqala lahum, dan berkatalah kepada mereka, siapa nabiyuhum, nabinya mereka Bani Israel, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah telah mengutus untuk kalian seorang raja bagi kalian namanya Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, loh kok bisa Talut dijadikan raja bagi kami? Dia kan orang yang kere, yang miskin, ya, bukan orang kaya, gak pantas kalau dia menjadi raja bagi kami. Qala, dijawab oleh nabinya, ini jawaban untuk jawaban ini. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah memilih Talut dijadikan sebagai seorang raja atas kalian wahai Bani Israel, karena dia diberi anugerah oleh Allah, dua anugerah. Satu, kalimatnya bastotan fil ilmi, dia ilmunya luas. Talut itu tidak bahlul gitu. Bastotan fil ilmi. Bastotan fil ilmi itu luas ilmunya. Untuk apa? Untuk menyampaikan isi wahyu kepada umat yang mereka memahami bahasa lisan.
Dan juga wal jismi, Tolut itu pantas jadi raja karena wal jismi di sini maksudnya bastotan fil jismi. Dia ini kekar badannya, kuat badannya. Dia montekol kata orang Jawa. Sterek badannya untuk apa? Untuk menghadapi manusia-manusia yang tidak paham bahasa lisan, harus dihadapi dengan bahasa kekuatan. Maka Allah syariatkan jihad. Sama Nabi Musa juga begitu. Kalau dalam surat Al-Anbiya, Bapak lihat dalam surat Al-Anbiya, Al-Qasas ya, maaf, surat Al-Qasas coba dilihat ya, dengan bahasanya lain. Surat Al-Qasas 28. Nah, dilihat pada ayat 26. Saya singkatkan. Di situ salah satu putrinya Nabi Shu'aib yang menaruh rasa cinta, suka kepada Musa, kemudian menguatkan bapaknya, Pak. Musanya ada, terus di situ bapaknya, Pak, inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sungguh Pak, orang yang akan diberi upah, pantas diberi upah karena sudah bekerja mengambilkan air untuk kebalan kita. Orangnya itu al-qawiyyu al-amin. Bahasa lain dari bastotan fil jismi itu al-qawiyyu. Kemudian yang ini al-amin. Bahasa Al-Qur'an itu. Ya, al-amin. Orangnya terpercaya, lisannya orangnya terpercaya, jujur untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu, dakwah bagi umat yang memahami bahasa lisan. Amin, penuh dengan ilmu, terpercaya. Itulah Musa. Di samping itu al-qawiyyu, badannya juga kuat, bastotan fil jismi. Ini Tolut, ini Nabi Musa. Nah, ada umat itu ketika ditawarkan bahasa lisan dengan dakwah yang didasari bastotan fil ilmi atau al-amin, ada juga umat yang dijelaskan dengan bahasa lisan nggak paham-paham, maka Allah syariatkan jihad. Maka Tolut kemudian Musa diberikan anugerah kuat badannya. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Romawi ini termasuk yang di sini Pak, tidak paham dengan bahasa dakwah, bahasa lisan, maka mereka harus dihadapi dengan kekuatan, dengan jihad. Buktinya sebelum terjadi perang Tabuk itu diawali karena ada salah satu delegasi Nabi, ya, delegasi Nabi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia ini dikirim oleh Nabi kemudian dibunuh, ya, dibunuh oleh Surahbil. Surahbil ini orang Romawi, dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan massa, ya, yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah SAW, anaknya sahabat Harithah namanya Zaid. Ya. Kemudian dipimpin oleh Zaid terjadilah perang Mu'tah. Ya. Jangan salah, bukan Mut'ah, Mu'tah. Kalau mut'ah kan kawin kontrak, Mu'tah. Kemudian mereka kalah, ya. Sama orang Romawi ini kalah di perang Mu'tah. Akhirnya mereka keder, ketakutan. Ketakutan, para sahabat pulang. Tidak lama setelah itu, pada bulan Rajab, memang kalau disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa salah satu di antara arba'atun hurum dari 12 bulan hitungan Hijriah itu kan 4 bulan yang suci, ya. Di situ sering terjadi peristiwa besar. Di antaranya adalah Rajab yang terpisah, kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajabnya terpisah, bulan ke-7 dari 12 bulan Hijriah.
ternyata terjadi dalam bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW ketika itu dengan para sahabatnya di Madinah itu dihantui dengan berita kalau orang-orang Romawi itu mau membalas dengan peperangan yang sangat besar, tapi masih isu gitu ya, masih isu. Nah, kemudian datanglah beberapa satu rombongan dari Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Jordania dan Lebanon. Karena terkenal Syam itu termasuk kota yang peradabannya juga besar karena sebentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan henteu teuas. Bismillah. Nah, jazakallahu khair wa. Syam itu kan kota yang sudah tua dari sejak siapa namanya istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, ketika singgah atas perintah Allah SWT dibawa oleh suaminya di tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin hari ini, yaitu Ka'bah. Itu banyak orang yang lewat berdagang menuju kemana? Ke bumi Syam. Ya, kemudian barter kan, air zam-zam dari Siti Hajar, mereka ngasih buah-buahan dan makanan untuk Siti Hajar. Jadi bumi Syam ini luar biasa, tempat perdagangan lalu lalang orang dari sejak dahulu. Ada satu rombongan dari Syam, ini saya baca dalam Tarikh Ibnu Hisam, kemudian berangkat menuju Makkah, berangkat menuju Madinah. Ketika mereka membawa informasi dan sampailah ke telinga kaum muslimin dan sampai juga kepada Rasulullah SAW, kalau orang-orang Romawi ini mau membalas karena mereka sakit hati kalah ketika perang Mu'tah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Bahkan kekuatannya ketika Romawi menyiapkan untuk Tabuk itu 40.000 pasukan, Pak. Gak kebayang, Pak ya. Saya aja pernah mengumpulkan anak-anak pemuda camping 100 orang itu, waduh, bingungnya luar biasa ya. Dengan sekian karakter. Ini 40.000 pasukan. Ya. Sampailah kepada Rasulullah. Di situ juga ada kesempatan orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu banyak mengganggu kaum muslimin karena kaum muslimin disuruh oleh Nabi persiapan untuk berangkat ke Tabuk. Ya. Akhirnya ada beberapa kaum muslimin di antara dua ya. Ada yang mereka tidak bisa berangkat ke Tabuk karena memang lemah, karena sudah usia tua. Ada juga yang terkontaminasi oleh orang-orang munafik. Orang munafik kan mengompori ngapain jihad dan sebagainya ya, supaya mereka tidak melakukan amalan besar. Padahal jihad ini adalah berdasarkan surat At-Taubah ayat 18 dan 19, itu tidak ada yang bisa menandingi ibadah jihad fisabilillah hatta ya, kita ibadah haji kemudian ngasih makanan minuman kepada orang ibadah haji, kemudian memakmurkan Masjidil Haram, itu kan amalan besar, tidak bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Tetap lebih besar jihad fisabilillah. Maka Nabi mengumpulkan massa harus berangkat semuanya ke Tabuk sebelum mereka orang-orang Romawi dengan 40.000 pasukannya itu masuk ke berbagai arah di wilayah Madinah, sehingga bisa sekian nyawa terbunuh oleh tangan-tangan orang-orang Romawi. Maka Nabi memobilisasi massa, terkumpullah 30.000 pasukan kaum muslimin di Madinah. Masya Allah ya. Selisihnya berapa? 10 Pak. Akhirnya dalam riwayat itu ada 3 sahabat. Ini saya singkatkan dari hadis yang ke-9 itu. Ada 3 sahabat. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ini diceritakan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Karena Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini termasuk komandan jihad. Cerita tentang bapaknya. Kalau Ka'ab bin Malik ini dalam setiap sayembara jihad tidak pernah absen, kecuali ketika perang Badar
Dan itu pun perang Badar kan terjadi tidak disengaja untuk perang. Ketika berangkat, kemudian orang-orang kafir itu menghadang kaum muslimin, akhirnya terjadilah perang Badar. Sehingga banyak kaum muslimin yang berangkat ketika perang Badar tidak berangkat perang Badar karena tidak sengaja itu harus terjadi perang Badar. Sehingga bagi yang tidak berangkat perang Badar tidak dikasih hukuman oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan perang Tabuk, memang dimobilisasi oleh Nabi suruh berangkat semuanya untuk perang Tabuk. Nah, Ka'ab bin Malik, ada 3 orang ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Nah, 3 orang ini tidak berangkat, padahal hatinya ingin sekali berangkat karena tidak pernah absen. Karena tahu bagaimana pahalanya yang begitu besar jihad fisabilillah. Kalau Bapak lihat dalam beberapa ayat ya, tentang besarnya pahala jihad fisabilillah, ada satu, nanti dilihat masih pada surat 9, kebanyakan antara Al-Anfal dengan At-Taubah, surat 8 dan surat 9 ayat 111. Belum lagi kalau terjadi nyawa didermakan di jalan Allah, pada surat 3 ayat 169. Itu lebih dahsyat lagi ya. Sampai jangan kau anggap wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau anggap orang yang mati syahid karena mempertahankan agamanya, berperang di jalan Allah, mendermakan jiwa, raganya, hartanya, pikirannya, waktunya. Jangan kau anggap mereka itu mati, tapi mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu, dan mereka senang di alam barzahnya atas anugerah kenikmatan alam barzah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, karena tetesan pertama kali tertumpah di medan jihad itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat 9 ayat yang ke-111 Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi fastabsiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Bahasanya bagus lagi. Ini sudah tahu para sahabat ini, 3 orang ini tahu tentang fadilah atau keutamaan jihad fisabilillah. Nah, pada ayat 111 surat 9 itu kan kalimatnya bagus, Pak. Apa kata Allah? Innallaha ashtara, sungguh Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, jiwanya, hartanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi anna lahumul jannah, kemudian diganti oleh Allah dengan surga bayarannya. Kenapa? Yuqatiluna fi sabilillahi, karena mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan iman, memperjuangkan la ilaha illallah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka berperang, kadang menang, juga kadang mereka terbunuh. Nah, fayuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Tawaran jual beli ini, ya, dikatakan jual beli di situ. Jual beli ini, jihad ini, itu sudah disematkan di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran. Sudah ditawarkan oleh Allah pada setiap umat-umat sebelumnya. Karena syariat jihad ini syariat para nabi terlebih dahulu. Makanya tadi Tolut juga menghadapi pasukan Jalut. Allah berikan bastatan fil ilmi, bastatan fil jismi. Nabi Musa juga sama, Al-Amin, Al-Qawi. Syariat para nabi dahulu. Kemudian datang Nabi Muhammad, dilanjutkan syariat jihad itu dan disempurnakan oleh Al-Quran. Faman awfa bi'ahdihi, siapa saja yang mau memenuhi, menyambut tawaran jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala,
Fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih, maka bergirang hatilah, bergembiralah dengan jual beli yang kalian ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Nah, sampai Dr. Abdullah Azzam itu bahasanya Pak, kalau jual beli berarti ada dua pihak ya, ada dua belah pihak. Pihak penjual, ya toh, nah, ada pihak pembeli. Kalau ada penjual, ada pembeli, berarti ada komoditi barang yang dijual, ya. Nah, komoditinya, barang yang dijualnya itu, sekarang penjualnya siapa Pak? Orang-orang mukmin, ya. Mukminun, orang-orang mukmin. Pembelinya Allah Subhanahu wa taala. Barang komoditinya, komoditi yang dijual belikannya adalah dua Pak. Anfusahum, ya, jiwa mereka. Satu, yang kedua amwalahum, harta mereka. Ini yang kedua. Ini barang komoditinya. Kalau ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangannya berupa jiwa dan harta mereka, berarti ada alat tukarnya. Apa alat tukarnya? Al jannah. Nggak tanggung-tanggung Pak, surga. Sekarang saya tanya Pak, kalau ada penjual, ada pembeli, ya, kira-kira di sini kan Allah Subhanahu wa taala penjualnya kaum mukminin. Siapa yang menentukan barang itu? Penjual apa pembeli? Pembeli apa penjual? Penjual ada pembeli. Pembeli kan yang menentukan barang itu. Artinya pembeli Allah Subhanahu wa taala yang menentukan barang dari penjual, siap mau dibayar berapapun asal barang komoditinya itu tidak ada cacatnya. Ya. Nah, sekarang para sahabat itu sudah dididik oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ya. Mereka sholatnya 5 waktunya, tepat waktu, qiyamul lailnya, amalan wajib dan sunnahnya, mereka sudah kerjakan sebaik-baiknya, tilawahnya dan sebagainya. Nah, kemudian hartanya juga, ya, berkualitas, tidak ada ribawinya, tidak ada yang haramnya, bagus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung, alat tukarnya itu jannah diberikan, ya, asal barang dagangannya bagus. Kapan itu Allah syariatkan? Jihad. Makanya ketika jihad itu ada yang mereka balik lagi ke rumahnya dengan membawa ghanimah, ada yang mereka itu didermakan, dijual, ya, hartanya, bahkan jiwanya, darahnya, semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan jannah dengan sempurna. Nah, ini dibandingkan amal-amal yang lain tidak ada yang bisa melebihi amalan jihad fisabilillah. 3 sahabat ini tahu kalau jual beli ini jual beli yang sangat mahal. Bahkan, ya, coba dilihat pada ayat yang satu lagi, itu juga sama bahasanya jual beli. Kalau tidak salah, kita cari dulu ayatnya ya. Di dalam surat As-Saff ayat 10 dan ayat 11. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, tunjikum, yang jika kalian sambut perdagangan itu bisa menyelamatkan kalian, melepaskan kalian min adzabin alim, dari siksaan yang sangat pedih. Apa itu ayat 11-nya? 1, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ayat-ayat ini 3 sahabat ini tahu. Yang jadi pertanyaan, kenapa sahabat ini sudah tahu
tentang fadilah jihad. Kemudian mereka ini ketika ditawarkan, bahkan Rasul langsung terjun memobilisasi massa untuk berangkat jihad, mereka tidak berangkat jihad. Ya. Padahal hati mereka tuh mau. Apa yang menyebabkan mereka ini tertinggal dalam jihad Tabuk? Padahal ini jual beli yang sangat mahal, ya, yang bisa melepaskan dari adab neraka. Bahkan dalam hadis tadi, satu tetes darah yang tertumpah ketika pertama kali dibunuh, itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tahu mereka ini. Apa penyebabnya? Nah, dalam hadis yang ke-9, hadis yang panjang ini, Ka'ab bin Malik ini menceritakan, ya, yang menceritakannya putranya sendiri, Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dalam riwayat ini. Nah, katanya, aku ini sebenarnya mau gitu, akan tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu memang masa paceklik, Pak. Tapi 3 sahabat ini kan petani, ya. 3 sahabat ini penghasilan dari gandumnya, kemudian dari kurmanya, ya, itu diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subur melimpah, gitu. Beda dengan orang-orang yang lainnya, ya. Tapi ini diberikan kemudahan, akhirnya lebih condong hatinya untuk lebih mengedepankan pertaniannya dibandingkan seruan jihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada 8 asnaf yang menjadi ujian bagi orang, apakah lebih mengedepankan panggilan Allah dan Rasulnya jihad fisabilillah, atau mendahulukan 8 asnaf yang itu bisa menggeserkan kualitas diri seseorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat masih dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Apa 8 asnaf ini? 1. Kul in kana aba'ukum. Katakanlah oleh Muhammad dengan tegas kepada umatmu, karena 8 asnaf ini bisa menggeserkan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, yang kedua anak-anak kalian, wa ikhwanukum, yang ketiga saudara-saudara kalian, yang keempat wa azwajukum, istri-istri kalian, yang kelima wa ashiratukum, dan saudara dekat kalian, family, yang keenam wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, yang ketujuh wa tijaratun takhsawna kasadaha, dan tijarah jual beli yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan yang kedelapan tempat tinggal, rumah, villa, hotel yang jauh lebih kalian ridhoi. Kalau 8 asnaf ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menetapkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ayat-ayat itu tahu, ya, tapi 3 sahabat ini jauh lebih mendahulukan tadi, ya, perdagangannya, pertaniannya. Akhirnya para sahabat sudah pada berangkat semuanya. Ayat-ayat tadi, Masya Allah, Pak, saking besarnya jihad Tabuk, meskipun kata Syekh Mubarakpuri itu tidak terjadi peperangan, ya. Padahal kan dari mulai Rajab berangkat, kemudian Sya'ban, dan mereka kembali Ramadan, ya. Itu 50 hari kejadiannya. 30 hari berangkat dan pulang dari Madinah ke Tabuk, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, sampai dikatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118 itu fi sa'atil usrati, ya, dalam keadaan susah payah, karena ketika itu 30.000 pasukan, hanya 18 orang itu mendapatkan 1 ekor unta, ya. Dari 18 orang
mendapatkan 1 ekor unta untuk 18 tentara kaum muslimin, para sahabat. Dan itu ketika panasnya luar biasa. Itu kan Pak, kalau sudah Ramadan ya, panasnya luar biasa. Kemudian masuk ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi itu ketika dahsyat-dahsyatnya. Mei, Juni kayak kemarin saja saya waktu di sana 1 bulan itu 47 sampai 50 derajat panasnya ya. Makanya 5 hektar itu saya canter lepas berkuda, jadi lari cepat itu di tempat arena pacuan cuma bisa 3 keliling, itu sudah haus, udah hampir kelelahan itu ya. Kalau di sini sampai 20 sampai 40 km saya endurance, naik gunung turun gunung di atas kuda. Alhamdulillah atas izin Allah kuat. Di sana nggak kuat. Waktu itu 47 derajat padahal sore hari, Pak. Gimana kalau siang hari? Ini 30 hari perjalanan PP, jihadnya ya selama di Tabuknya itu 20 hari. Tapi meskipun tidak terjadi peperangan karena orang-orang Romawi ketika itu ketakutan melihat pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 30.000 pasukan. Saking panasnya, fi sa'atil usra, ketika masa paceklik dan panas, 18 orang dapat 1 unta. Itu pun sampai kehabisan mereka air. Nah, Allah ciptakan unta itu, Rasulullah SAW perintahkan sahabat ketika kehabisan air sudah sembelih saja unta, karena unta itu punya penyimpanan air, Pak. Allah ciptakan luar biasa. 1 kali minum bisa sampai 100 liter, banyak itu ya, sehingga disembelih dan cukup untuk para sahabat meminumnya. Perjalanan 30 hari kurang lebih ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau orang-orang hebat dari para sahabat yang senior, ada Abdurrahman bin Auf itu ngasih sekitar 200 uqiyah perak ya. Belum lagi Umar bin Khattab itu sampai 200 ekor kuda perangnya. Padahal 1 ekor kuda perang itu ada yang harganya sekitar 800 juta. Kali saja sama Bapak 200 ekor kuda perang ya. Berarti Umar bin Khattab kaya. Utsman bin Affan lebih ya, lebih dari Umar. Ada yang lebih dari Umar, dari Utsman, dari Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Jami'a amwalihi, seluruh hartanya untuk Tabuk dikasihkan. Sampai Nabi bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Padahal keluarganya Abu Bakar itu kan adalah keluarga Nabi juga, karena mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, astaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wada'ihu." Ini kastanya, imannya sudah tertinggi lah gitu dibandingkan sahabat yang lain. Makanya pantas kalau dijadikan mertua oleh Nabi dan dijadikan khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab ketika ditanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku titipkan seluruh keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan menyia-nyiakan barang titipannya." Wah, luar biasa. Semua hartanya Abu Bakar. Sampai Umar mengatakan, "Mas sabaqtu Abu Bakrin fi kulli amrin illa sabaqani." Setiap ada sayembara jihad, saya ingin mendahului Abu Bakar, tapi selalu saja Abu Bakar mendahului saya dalam urusan ini ya. Karena waktu itu kan Umar mau menyerahkan 200 ekor kuda perangnya dan sekian uqiyah perak ya. Itu sebelum diserahkan, Umar bertanya dulu kepada Nabi, "Ya Rasulullah," ya, dengan lirih, "Abu Bakar sudah ngasih belum sih buat Tabuk?" Ya. "Oh sudah," kata. "Sudah wahai Rasul?" "Iya sudah," katanya. "Berapa?" Kurang pede. "Berapa?" "Jami'a amwali," seluruh hartanya. "Seluruh hartanya ya Rasulullah untuk Tabuk?" "Iya seluruh hartanya," kata Nabi itu. Nah, kemudian Umar mengatakan demikian, "Aku dalam sayembara jihad ingin mendahului Abu Bakar, tapi tidak bisa. Selalu saja Abu Bakar mendahuluiku dalam sayembara amal besar jihad ini." Ya.
Kemudian jamaah rahimakumullah, berangkatlah para sahabat semuanya. Ya, sepulang dari sana mendapatkan kemenangan yang gemilang meskipun tidak ada jihad. Ya, tapi mereka tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Romawi itu. Nah, kemenangan ini sampailah ya, ke Madinah. Tapi karena Ka'ab bin Malik ini sahabat yang mulia, Murarah bin Rabi juga sama, termasuk Hilal bin Umayyah. Pada masa Tabuk ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berangkat ke sana. Tapi apa? Kejujuran hati mereka penuh ingin bersama Nabi, tapi qadarullah terjadi seperti itu. Mereka lebih mendahulukan tadi ya pertaniannya. Tapi sepulang Nabi dari sana, masya Allah Pak, itu terbayang Bapak baca ya dari awal sampai akhir hadis yang ke-9 itu, bagaimana gundahnya hati 3 sahabat ini, terutama Ka'ab bin Malik ya, karena beliau yang menceritakan tentang keadaan 2 sahabatnya yang lain, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Itu ketika sholat Pak ya, kalau Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi itu sampai nggak berani keluar rumah karena apa? Merasa dosa gitu. Merasa dosa. Ini udah jelas amalan yang jauh lebih besar dibandingkan amalan yang lain. Kesempatan untuk meraih jannah itu besar, tapi mereka tidak berangkat. Jihad tadi itu yang menjadikan mereka terasa ini dosa besar bagi mereka. Ini ya. Sehingga mereka tuh takut dengan tidak terlibat dalam jihad Tabuk, padahal Nabi yang memobilisasi massa langsung yang tidak pernah terjadi pada perang-perang sebelumnya, karena begitu besarnya nilai jihad itu sendiri. 40.000 pasukan, terbayang kalau mereka kecolongan kaum muslimin ini masuk ke wilayah Madinah dari beberapa arah, itu sekian darah kaum muslimin bisa tertumpah. Kemudian Rasul memberangkatkan 30.000 pasukan ya. Tapi 3 orang ini, kenapa kami tidak menjadi bagian dari 30.000 pasukan untuk menghadang orang-orang kafir Romawi ini? Ini yang menjadikan mereka dalam hatinya terasa ini dosa besar, tidak ikut terlibat dalam amalan besar ini. Sehingga ketika pulang itu ya, kebayang Ka'ab bin Malik ya, itu ketika sholat di situ ada Tolhah bin Ubaidillah, ketika masih saudaranya kan, ketika lihat dan menyampaikan salam tidak dijawab salamnya. Setelah sholat itu ketemu, wah ini kayaknya gitu Allah tidak menerima tobat saya, padahal saya demi Allah saya jujur ini gitu. Kemudian ngareret ke Nabi hanya senyum saja. Ketika mengucapkan salam tidak dijawab salamnya Ka'ab bin Malik. Wah ini gara-gara saya tidak ikut berangkat jihad. Kebayang orang yang karismatik, kemudian Ka'ab bin Malik ingin membeli hati Nabi supaya Nabi itu tahu kalau saya tidak berangkat jihad itu karena memang saya ini jujur gitu ya. Jujur saya ini dosa memang tidak ikut berangkat jihad bersama Nabi, tapi ingin diakui kejujuran hatinya. Akhirnya Nabi betul bertanya kepada Ka'ab bin Malik ya, kenapa sampai tidak berangkat jihad gitu ya. Disampaikanlah, karena Ka'ab bin Malik ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini lisannya jelas kalau berbicara. Dia sampaikan dengan bahasa yang indah ya, dengan kejujurannya. Wah Rasulullah, betul saya ini tidak pernah absen dalam sekian jihad sebelum-sebelumnya, kecuali hanya ketika Badar. Itu pun terjadi, Badar kan tidak sengaja kalau itu terjadi peperangan ya, dan banyak sahabat yang lain tidak ikut di perang Badar, tapi tidak diberi hukuman oleh Rasulullah SAW karena Nabi tidak memobilisasi massa untuk perang Badar ketika itu. Dan aku tahu kalau ini Tabuk adalah perang yang besar dan engkau langsung memobilisasi massa dengan lisan engkau langsung kepada para sahabat. Tapi jujurlah Rasulullah, saya ini ketika itu lebih mengedepankan tijarahnya, pertaniannya ya, perdagangannya dibandingkan jihad Tabuk. Tapi hatiku tidak pernah berdusta wahai Nabi, aku ingin terlibat dalam jihad ini ya. Dia sampaikan. Kemudian Nabi ya memberikan senyuman kepada siapa? Ka'ab bin Malik ya. Setelah itu 50 hari Pak dibiarkan begitu saja
Semua sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menjawab salamnya 3 sahabat ini. Kenapa? Ngasih pelajaran, Pak, ngasih hukuman agar mereka itu sadar kalau yang dilakukannya itu adalah keliru. Ini panggilan Allah dan Rasulnya, tapi lebih mengedepankan keinginan hawa nafsunya, ya, lebih condong kepada salah satu di antara 8 asnaf tadi dalam surat At-Taubah ayat 24. Dan itu fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu, nanti Allah akan menetapkan keputusannya. Kalimat itu takut dalam hatinya 3 sahabat ini, ya. Kemudian Nabi itu melihat tapi memalingkan wajahnya, menyampaikan salam tidak dijawab salamnya. Coba, ya. Itu dalam rangka pendidikan tarbiyah. Pada hari yang ke-50 kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat 118. Mari kita lihat ayatnya, ya. Surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 sahabat yang tertinggal perang Tabuk. Maksudnya ini Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Ketika bumi terasa sempit dan jiwa mereka terasa sesak, ya, karena tadi para sahabat pada berangkat memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka malah tidak berangkat jihad. Sepulang dari sana 50 hari 50 malam dibiarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Salamnya pun tidak dijawab. Yaitulah terasa sempit hati ini, gitu ya. Sesak hati ini dan bumi terasa sempit. Berarti ada kejujuran dalam hati 3 sahabat ini. Kalau orang berbuat dosa kemudian tidak merasa sempit hatinya, ya, tidak merasa sesak hatinya, dia nyaman dengan perbuatan dosanya, berarti tidak jujur. Tapi kalau orang mukmin berbuat dosa itu sesak hatinya, nggak enak hati ini, ya, takut dengan ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi ini sampai dibiarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sampai khawatir dalam hatinya, keyakinan dalam hatinya karena jujur tadi, tidak ada tempat untuk kembali, untuk menyandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima tobat mereka karena kejujuran tobat mereka. Nah, innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah at-tawwabu, zat yang menerima tobat, ar-rahimu, maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan ini ayatnya sampai ayat dari ayat 117 sebenarnya sampai ayat yang ke-119. Pada ayat 119-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian, bergabunglah kalian, bertemanlah kalian, ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. 3 sahabat ini jujur hatinya, ya. Jadi ketika tidak berangkat mengikuti jihad, memenuhi panggilan jihad Tabuk, itu tidak merasa kosong hatinya, ya, lurus-lurus saja tidak, tapi merasa itu sempit dadanya, ya. Kemudian terasa sempit dunia ini dan sesak dadanya, menunjukkan memang jujur kalau hatinya itu berbuat dosa, tidak berangkat jihad, ya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Nah, Allah turunkan 3 ayat ini, ayat 117 At-Taubah, 118, 119. Sehingga ketika itu Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dari sisimu? Tidak, kata Rasul. Ini adalah berita gembira untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung Allah yang menjawab keresahan hati 3 sahabat tadi, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Jamaah rahimakumullah, besarnya dosa ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk jihad fisabilillah,
ketika kondisi jihad ini statusnya fardu ain, ya. Karena dalam kitab Al-Mughni, sedikit saya tambahkan, ini saya hapus ya. Kalau kisah memang jadi kesana kemari ya, nyatetnya. Dalam kitab Al-Mughni yang pernah saya baca, karya Ibnu Qudamah, kitab fikih, pada bab jihad, jihad itu statusnya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Terjadi fardu ain atau statusnya jihad fisabilillah, mengangkat senjata, kemudian mendermakan seluruh potensi yang kita miliki, jiwa, raga, dan hartanya di medan laga, itu ada statusnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah diwakili oleh kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban itu bagi kaum muslimin yang lain. Tapi kalau fardu ain itu harus terlibat semuanya. Seperti perang Tabuk itu fardu ain. Fardu ain itu terjadi karena 3 keadaan. Satu, idza nafaro al-imam, jika seorang khalifah, seorang pemimpin, ya, yang diangkat oleh kaum muslimin jadi pemimpin namanya khalifah. Nah, kalau di zaman Nabi Rasulullah SAW lah pemimpinnya. Ketika memobilisasi massa seluruhnya, kata pemimpinnya, dzakaron au untha, saykhon au tiflan au syaba, misalkan, pergi semuanya. Karena ini emergensi, Madinah ini mau dikepung oleh orang-orang Romawi. Maka sebelum mereka datang ke sini, kita lebih dahulu berangkat ke sana, ke Tabuk, ya, untuk menghadang mereka supaya tidak sampai ke sini. Maka laki-laki, perempuan, siapapun, ya, harus berangkat semuanya. Nah, pemimpin ini ketika memobilisasi massa, suruh berangkat kaum muslimin semuanya, maka statusnya adalah fardu ain, ya, yaitu nafirul am namanya. Ya, ada perintah dari pemimpin, ya, dari khalifah, maka statusnya menjadi wajib, ya, karena rakyat di bawah kepemimpinan khalifah itu sudah berbaiat, maka apapun yang menjadi perintah pemimpin atau khalifah, maka itu statusnya menjadi wajib. Nah, ini yang kedua. Pertama. Yang kedua, idal taqal zahfani, jika 2 pasukan itu sudah ada di hadapan, ya, sudah berhadap-hadapan, pasukan muslim, pasukan kafir, maka ini menjadi fardu ain orang yang ada di situ. Kalau kurang kekuatannya, maka bertambah lagi kewajibannya bagi daerah yang lebih dekat dari itu. Terus begitu. Ya, ini namanya fardu ain yang kedua. Yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain idza dakhala al-kuffar bi baladil muslimin. Kalau orang kafir sudah masuk di wilayah kaum muslimin, maka status jihad ini menjadi wajib, menjadi fardu ain, ya, kalau sudah masuk di wilayah kaum muslimin. Nah, begitu Pak. Seperti Indonesia ini kan, atau di negara-negara yang lain, ya, sudah bukan masuk lagi, tapi menguasai wilayah kaum muslimin dari berbagai arahnya. Tapi kondisi kaum muslimin lemah. Maka ketika kondisi kaum muslimin lemah, status kewajiban jihad itu beralih kepada iqdad, yaitu persiapan-persiapan yang bersifat materi, fisik, ataupun menyempurnakan dan memantaskan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Nah, kondisi Tabuk ini yang pertama, ya, sehingga statusnya fardu ain. Ketika itu cuma 1 orang saja yang tidak boleh berangkat oleh Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Nabi mengatakan, wahai Ali, aku titipkan keluargaku dan seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah kepada engkau. Akhirnya dititipkan kepada Ali. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, udah berangkat jihad saja, kamu ngapain di sini? Gitu. Jihad lebih besar. Tapi kepada kaum muslimin yang lain, jangan berangkat ke Tabuk, ngapain ke Tabuk? Gitu, orang munafik begitu. Terus kata Nabi, bukankah kamu senang wahai Ali, karena kamu ini dengan aku, kata Nabi, seperti Harun di atas Musa, ya, seperti Harun dengan Musa, ya.
Maka Nabi titipkan Ali. Ali tidak berangkat, menggantikan posisi Rasulullah SAW sementara selama perang berangkat ke Tabuk. Nah, itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada 3 sahabat tadi. Diampuni dosanya, diterima taubatnya. Surat cinta dari Allah untuk 3 sahabat itu langsung disampaikan oleh Nabi dan dituangkan dalam surat At-Taubah 117, 118 dan 119. Kira-kira Bapak senang nggak kalau dapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya pantas sahabat itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100-nya. Seluruh para sahabat, termasuk 3 sahabat ini yang berbuat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja intisari dari hadis yang panjang kisah tentang perang Tabuk berkaitan dengan yang dilakukan oleh 3 sahabat tadi. 1. Ka'ab bin Malik, 2. Murarah bin Rabi, 3. Hilal bin Umayyah. Ya. Insya Allah kalau ada usia berarti yang akan datang tadinya mau kita habiskan berapa hadis lagi? 2 hadis lagi berarti ya. Hadis yang ke-10, hadis yang 3 sampai hadis yang ke-12. Nah, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan ya. Atau mau dihabiskan, masih ada enggak waktunya? Habis ya? Nah, kalau habis ya sudah, 3 hadis lagi kita tuntaskan insya Allah pekan depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.